kesalahan kamu nih ke orang, kan orang lain yang kena nih, ibaratnya yang ngejagain kamu seharusnya kan. Kamu nggak pikirin kalau mereka misalkan dipecat lah atau apa karena gara-gara kesalahan kamu gitu? Bakalan lah. Nggak kepikiran? Ya malum lah, saya makan wanita kebo, nggak punya otak, nggak punya hati. Kenapa tiba-tiba ngomongnya kayak gitu? Ya iya, saya kan nggak punya hati, nggak punya otak, jadinya nggak memikirkan manusia buat mau dipecat enggaknya gitu. Ya udah, kamu kenapa ngomongnya tadi pakai nada tinggi gitu? Marah Bu Serna. Ya kamu ngomong kayak gitu harus ya, kenapa kamu ngomong kayak gitu gitu loh, kenapa kamu nggak pikirin dulu, kenapa kamu jadi kamu yang marah? Kayak kasih uang segala apa, walaupun sampai akhirnya kayak handphone digadein sama Vika, dan uang katanya nggak pernah dikasih uang, bilang-bilang apa cerita-cerita ke tetangganya. Kalau untuk Bu Suherna sebelumnya memang di saat habis pelaporan ke Tenovi dan kita evakuasi, sempet kan bawa ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit itu pulang karena Teteh merasa kasihan nih sama anak-anaknya, pengen kumpul di rumah. Dan di situ Teteh kasih kesempatan untuk Bu Suherna berubah dengan satu perjanjian, dia tidak akan mengulangi lagi dengan cara menipu orang ke rumah sakit lagi. Dan akhirnya kita percaya di situ, Vanessa. Ngomongnya yakinin banget ya? Ya betul, sampai akhirnya kita dapat laporan lagi, Bu Suherna ternyata berulah lagi dengan cara menipu orang lagi. Dia datang lagi ke salah satu rumah sakit yang di daerah Kalideres. Kita coba lagi sono. Nah akhirnya dengan berat hati lah Teteh, maksudnya walaupun harus mengemban beban nih dan harus menampung Bu Suherna dengan Ijal. Akhirnya Bu Suherna Teteh memutuskan untuk mengamankan Bu Suherna sama Ijal dengan dikarenakan prosedur berjalan. Nah, menurut aku nih guys ya, kan dia nggak mau ngasih tahu nih motifnya dia apa. Kalau menurut aku sekarang motifnya Tenovi itu, kalau misalkan ibaratnya kamu keluar, itu pasti kamu bakal ngelakuin hal yang sama, makanya kamu di keep di sini. Karena Tenovi pasti tahu kamu tuh bakal nipu-nipu lagi dan bakal memakan banyak korban gitu loh. Intinya kemarin sebenarnya kita mah males, ada maksudnya gimana ya? Ya agak risih juga ada penipu di sini gitu kan, ngejagainnya segala macam. Tapi karena kayak Tenovi masih sayang sama kamu juga, masih peduli, pengen kamu ada tempat tinggal, dan juga biar di luar sana kamu nggak nipuin lagi gitu, nggak makan korban lagi, nggak sih Teh gitu. Karena kan nggak, pasti saat dia kabur aja sempet tuh. Iya, masih mencoba. Karena kalau kamu keluar juga pasti banyak orang yang nyari kamu, dan kamu bisa jadi mangsa banget. Jadi mangsa bener, sumpah. Seluruh Indonesia ini udah semuanya tahu. Iya. Tentang Bu Suherna, bahkan kemanapun Bu Suherna pergi itu pasti ada. Waktu aku ke rumah sakit aja ngambil KTP Bu Suherna, ada kok banyak yang kenal dia, banyak yang nanya, Kak masih diawasin gini-gini. Ya aku jelasin masih, karena masih dalam prosedur ngikutin prosedur. Jadi dalam pantauan kita kan, nggak mungkin kita lepas gitu aja. Iya. Gitu. Yang kita khawatirkan kan, kalau misal kita lepas bukan hanya untuk menipu orang lain sih, Vanessa. Pasti ada kemungkinan dia untuk kabur kan. Iya. Tapi kan di sini udah nggak bisa lagi kabur. Dikarenakan dia takut. Iya, udah nggak bisa kabur lagi karena Skor itu udah dititipin fotonya dia juga kan. Kalau ini kabur segala macem, ya udah ada fotonya, nggak boleh nih, harus dipulangin gitu pasti kan. Nah, Suherna, kenapa sih bisa ngomongin di belakang tuh kamu nggak dikasih makan Tenovi, nggak dikasih makan sama Kak Noviko, padahal mereka baik-baik loh. Kamu ada kebencian ya, ngerasa ada kebencian sama mereka? Karena menurut aku kalau nggak ada elemen kebencian, kamu tuh nggak akan mungkin ngelakuin hal itu, ngomongin kayak gitu tuh nggak mungkin, Bu Suherna. Biar apa sih, apalagi depan kamera loh kamu ngomongin gitu. Kamu ngejek-jekin Kak Novi tuh supaya Kak Novi
apa gimana sih supaya banyak yang benci Kak Novi gitu atau apa? Enggak sih Kak. Terus kenapa dijelek-jelekin? Kenapa? Aku baru tahu-tahu ini pas aku buka YouTube nih kamu ngejek-jekin Teh Novi gitu. Harus ngomong kenapa? Enggak sih, enggak kenapa-napa. Mau apa yang disampaikan Bu Suherna ke anak Bu Suherna, mulai dari Vika, ke mantu, ke Pak I, dan termasuk ke Teh Novi. Coba aku pengen tahu. Kalau Kak Pika enggak, kalau Kak Novi saya banyak terima kasih udah kepalain Ijal, udah nginin Ijal, saya terima kasih. Pak I, Kalau Empai, Mama nggak tahu Empai di mana. Empai, Mama kangen sama Empai. Kalau Empai ada rezeki, lihat kakak, kasih uang buat kakak makan. Itu aja. Terus buat Pika, jangan sampai sakit Hinaya seperti kayak Ome. Jaga yang baik anaknya, jangan sampai sakit. Kalau sakit dibawa ke rumah sakit. Mama udah bikin BPJS Hinaya. Itu aja. udah jangan nangis. Cuman saya pengen Kak Viko, saya ngomong mau Empai, Mama pengen ketemu Empai sekarang sebelum Mama pergi gitu. Empai bisa ngeliat Mama kan, Mama pengen ngeliat Empai gitu. Mama kangen sama Empai. Semoga Empai bisa kesini sebelum Mama dibawa. Yes, kalau untuk masalah handphone yang diminta oleh Bu Suherna ke Teh Novi, dikarenakan kan tadi kemarin Bu Suherna sebenarnya udah sempat bicara sama Teh Novi ya untuk meminta handphone. Makanya ini kita sempat pertanyakan untuk apa itu handphonenya dan emang apa Bu Suherna sanggup apa tidak untuk menebusnya ke Teh Novi, dikarenakan kan handphone itu kemarin kalian juga udah tahu karena handphone itu digadaikan oleh Vika dan kita yang menebusnya. Jadi tidak seenak itu aja Teh Novi juga menyerahkan begitu aja. Dan untuk masalah kembali atau tidaknya itu kita nggak tahu, keputusannya semua ada di Teh Novi. Untuk masalah handphone kita tidak menjanjikan handphone itu akan balik lagi ke tangannya Bu Suherna ataupun tidaknya, itu kita akan lihat berikutnya aja lah. Yang jelas ya Vanessa ya. Kalau untuk masalah handphone itu tidak akan dipindah tangankan kemanapun ataupun sampai dijual kemanapun, tidak akan, karena kan itu memang barang bukti, pertama barang bukti dan belum tentu tetap di tangan kita, otomatis pastinya akan ada akan berpindah tangan pun ke kepolisian di saat dijadikan barang bukti. Dan mungkin setelah itu pastinya akan balik lagi ke tangannya kita, karena kan memang kita yang akan menebus pertama, kedua ya kita juga akan menyimpan semuanya dari mulai KTP, handphone, ATM-nya Bu Suherna. Insya Allah bukan insya Allah lagi, kita pastikan tidak akan pindah tangan kemanapun. Itu mau nanya Kak Viko, kalau kita nebusnya waktu itu berapa? Nebus handphone yang mana? HP saya. HP Bu Suherna, Iya. dua-duanya itu semuanya kita tebus 1 juta. Enggak, yang saya doang gitu. 200-an. Apa berapa ya? Ya kalau untuk itu nanti deh. Iya, Ya kan? maksudnya ntar insya Allah saya kumpulin kalau saya mau kerja gitu. Iya. Kalau niatnya Bu Suherna benar, baik. Apalagi niat Bu Suherna tidak akan menipu lagi setelah keluar dari bebas dari hukuman Bu Suherna, ya semuanya akan ada jalannya. Iya. Tapi balik lagi itu tergantung dari Bu Suherna. Iya. Kalau menurut aku kalau udah tabiat emang susah, tapi ya aku harap tabiat yang jelek Bu Suhernanya itu akan hilang. Enggak, Gitu. bakalan mau cari kerjaan Kak. Gitu. Udah. Soalnya Kak kalau menipu itu tuh agak sedikit kayak penyakit sih kalau bisa dibilang. Jadi agak susah gitu. Ya, tadi itu kata aku, jadi ketergantungan dengan uang banyak. Dia merasa uang dapat banyak, jadi dia merasa enak. Iya. Jadi ketagihan, kecanduan, dan Iya. Kayak inilah ya, kayak nge-gambling apa tuh? Judi gitu ya. Iya, jadi kan di saat dia mendapatkan uang banyak, tapi kerjaan tidak seberat
yang harus dia kerjakan gitu. Tapi balik lagi Bu Sana, sebenarnya lebih enak dan lebih nikmat uang sedikit tapi dengan hasil yang halal. Iya, mau balik lagi ke bos yang dulu. Emang bosnya mau nerima dengan dia udah nonton banyak video di situ di YouTube? Waktu kemarin itu udah kerja, saya pas di Tepiko ke rumah, saya baru pulang kerja. Aku nggak yakin kamu bakal diterima sih. Susah buat kamu untuk nyari kerjaan, tapi mudah-mudahan adalah yang bakal nerima kamu. Ada, kan saya kan nyuci piring, bakmi, dia kan jualan bakmi di pasar laris gitu, nginin sosin. Kemarin juga gitu, metikin cabe dari jam 5 subuh sampai jam setengah 11. Kamu tahu dari mana kalau bosnya mau kamu kerja di situ? Nah, kemarin saya udah kerja di situ. Iya, tahu dari mana maksudnya? Dia ngasih taunya gimana katanya? Kan kamu pasti diajaknya kayak, yaudah ntar kerja sini lagi, itu kan tadi yang kamu bilang. Ya kan saya kan belum sempat berhenti, waktu itu kan sempat pulang kerja nih. Terus Tepiko malam-malam datang ya Tepiko ya. Waktu saya pulang kerja itu kan Tepiko kan ke sono 2 kali, saya kan nggak ada di kerja. Yang ketemu Mbak, akhirnya Bu Suherna saya bawa ke sini, iya. Sampai akhirnya Bu Suherna nggak keluar lagi dari rumah aman. Iya, gitu. Penjemputan pertama. Ya itu, kamu kan tadi bilang bos saya mau kok saya kerja di situ, emang iya? Tahu dari mana? Iya, bosnya ngomong walaupun kamu ini kamu bisa berubah, nanti kamu bisa kerja di sini lagi, tapi jangan diulangin lagi, kata bos. Yang cewek. Dia udah tahu nih kalau kamu nipu gitu segala macam, tahu? Ya ngeliat YouTube gitu. Kapan ngomongnya? Kapan? Iya, aku penasaran juga kapan. Kemarin waktu saya pulang mau kerja, kan emang kan 2 kali kan saya. Halu nih guys. Kemarin kapan? Enggak, waktu Saat kabur. iya enggak, iya pas kabur. Pas kabur. Iya, Emang ketemu saya balik lagi. di situ. Bukannya pas saat kabur Bu Suherna justru nodong-nodong orang ke warung Enggak, baru, itu saya ngomong ke rumah-rumah. itu ketemu orang India, kamu ibu yang kata yang Tena di YouTube ya, pas di pasar lari, saya kan ke bos saya, bos bisa masuk lagi enggak? Bisa, tapi kamu selesaiin dulu masalah kamu sama Kak Novi gitu. Terus saya duduk kan istirahat kan, dari rumah kan jalan, terus ketemu orang India, nggak tahu namanya siapa tuh. Dia ngomong, ibu ngapain di sini ibu kan yang tenar di YouTube, jangan di sini, ntar dicariin gitu. Udah saya pulang gitu, kata bos selesaiin dulu masalah saya dulu gitu, kalau misalnya mau balik lagi ke sini selesaiin dulu masalah. Itu ketemunya di hari yang berapa, di saat kabur? Yang pertanyaan anakku kabur yang pertama, yang kata yang lihat yang pakai hijab. Iya, masih sama Ijal. Yang saya pakai baju ini nih, yang saya ada kameranya, saya di jalan di Palem, di Paman Palem, itu habis ke pasar laris. Karena itu kabur 1 kali, dan dalam 1 kali kabur itu dia 2 hari di luar. Dari Minggu, iya. Senin, Selasa. Saya masih pakai baju ini. Baru dapetin dia. Gitu, masih pakai baju ini, nyari di pasar lari, kata bos gitu kemarin, kalau mau kerja lagi selesai dulu masalah ini gitu. Bisa. Terus yang masalah 50.000 yang kamu pernah sempat minta ke orang tuh 50.000 itu kan Tenovi kan pernah sempat ngomong gitu kan? Iya, ada. Tapi dia nggak mau ngaku, dia bilang nggak pernah gitu. DM-nya ada soalnya di aku. Katanya kamu marah-marah kan, marah-marah minta 50.000. Kamu nggak ada ini ya? Maksudnya itu kan nggak kenal, bukan apa, nggak ada rasa malu gitu. Susah, kataku juga, karena Bu Suherna tuh merasanya enak gitu tuh, enaknya dapat uang banyak. Jadi apapun yang yang ada di pikiran dia cuman apapun caranya aku harus dapetin itu uang gitu. Udah, mau itu mau ngenipu orang, mau ngebohongin orang gitu jadinya. Mana aku harap sih mindsetnya nanti setelah Bu Suherna keluar dari hukumannya, selesai dari hukumannya, dia bisa lebih berpola pikirnya yang lebih baik dan lebih positif ya. Kamu kan tahu itu sebenarnya HP kan dari Kak Novi gitu kan, cuman kamu maksudnya gini loh, masih yang bisa dari handphone gitu loh. Yang dari HP mah yang dikasih sama Kak Novi, Kak Vika bukan. Ya, kan handphone ini ada 2 kan Vika. 1 pure murni dari Tenovi dikasih ke Vika, 1 lagi emang punya miliknya dia. Tetapi kemarin itu dua-duanya digadai kan oleh Vika, dan dua-duanya kita tebus gitu.
Bukan cuma Kak Novi doang yang mantau kamu, seluruh Indonesia ini mantau kamu. Kamu bukan bukan cuma Kak Novi doang. Musyawarah emang udah siap, benar-benar siap. Tadi nggak apa-apa katanya Musyawarah. Nggak apa-apa Kak, kan kata mama, kalau kita melakukan kesalahan kita akan terima kesalahan, kita nggak bakalan gitu, kita akan terima gitu. Ya, nerima hukumannya ya, seperti apa, apapun saya itu ingat, hukumannya. Saya ingat omongan mama waktu mama masih hidup itu, walaupun kita salah apapun kita jangan lari, apapun kita jangan takut, pasti dihadapin gitu ya. Walaupun saya nanti saudara saya nggak ada yang ngomong, tapi masih ada Allah yang. Ya dia kemarin ngomongnya, saya nih ada di Allah tuh ada di hati saya, Allah tuh selalu melindungi saya gitu segala macam. Ya walaupun saya minta sama saudara, saya minta maaf semuanya, walaupun saya akan terima resikonya Kak, walaupun nanti di ini, walaupun nggak ada saudara, saya masih bisa untuk menjalani semua masalah saya sendiri. Oke guys, jadi gitu kita udah selesai nih bicara-bicara sama Bu Suwerna. Kita udah ngomong juga banyak hal tentang kedepannya Bu Suwerna kayak gimana ya Kak Viko ya? Gimana Kak Viko? Iya, harapannya dia seperti apa pengennya, dan pesan-pesan dia juga untuk anak-anaknya dan saudaranya. Dia kan ini pinter acting ya guys, maksudnya dia bisa nipu aja bisa acting kayak seakan-akan nggak ada apa-apa gitu kan. Oh iya, tapi kok saya yang paling ngeganjel, saya yang enggak, ibu-ibu yang kata yang bilang saya kan punya ilmu hipnotis, gelang hipnotis. Iya, cuman saya demi Allah saya nggak punya. Terus kapan ke rumahnya, memang pernah ke satu mall pernah, tapi kalau ke rumah ibu-ibu itu saya pun nggak tahu, walaupun dia bilang gelangnya diambil sama saya, cincin diambil, saya nggak merasa sama sekali, nggak ngambil HP. Pika waktu nikah tahun 2001, makanya pas saya kabur saya cari bukti sama Pak RT yang nikahin si Pika. Sudah tahun 15 ada ke rumah waktu itu. Tapi saya kagak ngambil cincin sama gelang, Bu. Orang saya diprotosin sama ngambil HP kok, dimasukin di kantong. Kak saya Video call waktu itu. iya, katanya saya kan inoptis dia katanya. Dipijit di kamarnya, diambil gelangnya sama cincinnya sampainya. Sedangkan saya nggak tahu nomor rumahnya di mana, nggak tahu, gitu doang. Ya udah kalau ngerasa emang kayak gitu ya udah santai aja gitu. Jadi kayak tadi aku mau ngomong apa tuh Kak Viko, ya kan dia pinter banget acting nih ya, dengan dia acting anaknya kayak dijual gitu segala macam, bisa kayak seakan-akan si Ijalnya lagi sakit. Nah, nggak tahu juga tadi nangis nih mau mencari empati atau kayak emang dia emang dia acting juga nggak bersalah juga. Aku kurang tahu, nggak tahu bedanya. Soalnya yang aku lihat nih video-video ini belakangan ini tentang videonya Bu Suwerna tuh kayak dia acting ini aja bisa kayak seakan-akan si Ijalnya mau meninggal lah, mau kanker aja bisa gitu loh. Jadi kita nggak tahu ya guys gitu. Ya mudah-mudahan lah dengan dia nanti kita bisa berintrospeksi diri gitu.